Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Pose Pola Semesta. Kali ini kita memasuki episode ke-9. Dan pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya dasar-dasar pernikahan ya. Berbicara tentang pernikahan tuh sebenarnya banyak hal yang bisa dibicarakan. Namun kita akan membahas beberapa hal yang menurut saya ini penting untuk pedoman, untuk prinsip kita dalam melakukan sebuah pernikahan. Yang pertama, kita harus bisa memperkuat sebuah ikatan ya. Nah, zaman sekarang tuh banyak pernikahan yang didasari oleh rasa suka saja, rasa cocok, nyaman. Bahkan ada yang mendasari sebuah pernikahan tuh hanya dengan materi saja. Karena ia ingin memiliki mungkin seseorang yang kaya, atau bahkan mendasari pernikahan hanya dengan fisik saja. Lalu ada juga yang mendasari pernikahan dengan sebuah jabatan. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa sih, karena itu hak dari semua orang ya. Cuman yang terpenting di sini dalam memperkuat ikatan, kita harus memiliki sebuah pondasi. Pondasi yang dimaksud adalah pondasi dalam agama ya. Jadi dalam pernikahan kita harus memiliki sebuah pondasi agama yang kuat. Karena apa? Karena dalam pernikahan ini akan banyak cobaan, akan banyak rintangan yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri ini ya. Jadi pondasi agama yang kuat ini diperlukan agar nantinya rumah tangga bisa berjalan dengan teratur, harmonis, dan memiliki kebaikan-kebaikan sendiri ya. Karena banyak pernikahan itu ujung-ujungnya cerai, ujung-ujungnya banyak sekali cekcok, banyak pertengkaran. Itu karena disebabkan oleh lemahnya pondasi agama dari masing-masing pasangannya, baik itu suami maupun istri, sehingga tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka dari itu si suami juga harus memiliki ilmu agama yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dan si istri juga memiliki pemahaman agama yang cukup juga untuk bisa menjalani rumah tangga nantinya. Karena jika mereka memiliki pondasi agama yang kuat dan paham soal agama ini, maka mereka akan bisa mengatur setiap emosi yang ada pada dirinya. Setiap perbuatan mereka akan paham tindakan mereka apa yang nanti dilakukan dari tindakan mereka itu akan paham. Karena dengan prinsip agama, banyak ajaran yang diajarkan oleh agama Islam ini ya. Lalu ada rumah tangga yang mereka jauh dari agama tetapi kehidupannya baik-baik saja, bahkan kehidupannya bisa dikatakan sukses ya. Memang ada saja ya kita melihat kejadian seperti itu, tapi ada faktor di dalamnya. Mungkin kita tidak tahu mereka beribadah, mungkin mereka beribadah diam-diam, atau yang kedua ditakutkan bahwa itu nanti adalah istidraj. Jadi jangan anggap sepele pemahaman agama ini ya, karena sangat penting. Memang Allah ini menjamin rezeki setiap umat, setiap manusia, bahkan orang kafir pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Tetapi jika kita saja tidak mau menjalankan ibadah, lalu perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya, ya bisa jadi itu bisa dikatakan, jika rezeki kita masih berjalan dengan baik bahkan melesat, bisa dikatakan itu adalah istidraj nantinya, dan itu sangat berbahaya. Dalam Islam itu berbahaya. Maka kita harus menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, menjalankan ajaran-ajaran agama, mempraktekannya dengan sungguh-sungguh ya. Jangan setengah-setengah, atau jangan sampai kita nggak punya niat untuk menjalankan ajaran tersebut gitu. Nah, yang kedua, kita harus bisa menerima pasangan apa adanya. Karena dalam rumah tangga ini kita dituntut mungkin ya, atau kita dipaksa untuk menerima. Karena sifat-sifat karakter pasangan kita akan terlihat saat kita nanti sudah menikah. Nah, di saat kita menjalani rumah tangga, kita harus siap menerima pasangan kita apa adanya. Karena dengan sifat menerima itu sebenarnya memang memiliki beberapa makna ya. Kita bisa lebih memahami pasangan kita dan juga diri kita, serta rumah tangga akan bisa harmonis. Karena menerima ini banyak sekali maknanya ya. Salah satunya adalah menerima ini ada korelasinya dengan sebuah keikhlasan. Melatih hati kita untuk ikhlas dalam menerima apapun. Karena problematika itu sudah pasti ada dalam rumah tangga ya, tidak mungkin tidak. Lalu menerima ini juga punya makna kita harus bisa tabah dalam menghadapi segala hal. Ketabahan hati kita bisa menerima apapun yang akan terjadi nanti. Nah, lalu yang ketiga ada faktor ego. Ini kita harus jauhi faktor ini ya. Ini yang sangat penting, karena ego ini adalah salah satu penyebab pertengkaran, bahkan bisa berujung perceraian ya. Karena ego ini kedua pasangan terkadang tidak mau saling mengalah.
mereka mempertahankan kebenarannya masing-masing. Karena dalam rumah tangga itu harus ada yang mengalah. Tidak bisa ibaratnya batu dilawan dengan batu ya, maka akan hancur. Maka banyak rumah tangga yang hancur ya karena mungkin ego ini. Orang tidak bisa menurunkan ego dalam rumah tangga. Nah, jadi kita harus memiliki sifat bijaksana ya, karena kita dituntut, kita harus memiliki pandangan yang sangat terbuka akan setiap hal, sehingga kita bisa memilih keputusan yang tepat untuk menyikapi masalah yang ada ya. Dan juga saya memiliki pandangan bahwa pendapat orang tuh memang sangat banyak di menjelang kita pernikahan itu ya. Dan ini buat teman-teman sih, jangan sampai kita telan mentah-mentah setiap omongan orang, karena sudah pasti yang mereka rasakan itu berbeda dengan apa yang nanti kita rasakan, karena kita yang menjalani. Tidak mungkin sama 100%, walaupun pada dasarnya yang kita lakukan itu adalah satu hal yang sama gitu. Tetapi pada intinya itu semua tidak sama seperti yang apa kita rasakan dan dia rasakan. Maka kita harus bisa memilah setiap omongan ya. Jadikan omongan orang lain itu sebagai tameng agar kalian bisa pasang badan untuk menghadapi masalah yang akan datang nanti, untuk menghadapi apa yang akan dilalui nanti ya. Jadi lagi-lagi kita dituntut untuk memperdalam ilmu agama. Kita harus mempunyai patokan dan dasar-dasar penting dalam agama tentang pernikahan ini, karena agama sangat mengajarkan hal-hal yang baik dan itu sangat berguna bagi orang-orang ya sebenarnya jika mereka mau belajar soal agama ini. Karena rumah tangga itu tidak hanya berbicara tentang bahagia saja, senang saja, karena ada hal-hal yang akan datang, cobaan-cobaan yang akan datang. Bahkan beban yang ditanggung pun akan lebih banyak ketimbang kita masih sendiri ya, karena kita sudah mempunyai keluarga di situ. Jadi agama ini mengajarkan kita untuk bisa menjalani rumah tangga dengan baik dan benar, sehingga rumah tangga kita bisa berjalan dengan harmonis. Dan yang terakhir adalah yakinlah bahwa rumah tangga kalian itu akan berjalan dengan baik-baik saja, berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ini adalah konsep keyakinan ya. Kalian yakin sama Allah bahwa rumah tangga kalian akan berjalan dengan baik-baik saja. Karena jika keyakinan diulang-ulang terus-menerus, jadi kita harus berpikir positif tentang apa yang akan terjadi nanti. Maka itu akan menjadi sebuah kekuatan pikiran kita yang akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, ini sebenarnya ada sangkut pautnya sama belief system ya. Cuman kita berbicara tentang pernikahan dulu. Jika kalian paham belief system itu apa, karena keyakinan itu yang kita yakini dengan kuat, dengan sepenuh hati, itu nantinya bisa akan menjadi kenyataan. Sama seperti kita, jika kita memiliki pemikiran negatif, maka hal negatif pun yang akan terjadi. Maka jangan sampai kita berpikir negatif tentang kedepannya nanti seperti apa. Jadi harus tetap yakin bahwa kita memiliki sebuah pandangan positif untuk hal kedepannya. Karena jika kita ulang terus, itu akan menjadi kekuatan dan akan menjadi kenyataan. Apalagi kita sudah mempunyai pondasi agama yang kokoh, maka keyakinan ini akan terbuild dengan sangat kuat ya. Bahkan mungkin lika-liku sekencang apapun kita bisa lalui bersama dengan pasangan kita. Nah, jadi itu adalah hal penting menurut saya yang bisa saya sampaikan tentang pernikahan ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, tapi memang sebenarnya ada pendapat lain, ada hal penting lainnya yang saya tidak bahas di sini. Ini adalah hal yang sangat krusial buat saya tentang pernikahan ini ya tentunya. Jadi mungkin kita bisa bahas di lain waktu tentang apalagi yang hal penting yang bisa dibahas tentang pernikahan itu, nanti mungkin kita bahas di episode lain. Jadi itu saja dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi dan kesempurnaan serta kebenaran itu sekali lagi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.